Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Volume. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan menganugerahkan macam nikmat kepada kita. Nikmat lahir, nikmat batin, termasuk malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang ketarjihan. Ketarjihan yang saya maksud adalah produk-produk fatwa ataupun putusan majelis tarjih, baik itu di tingkat pusat, mungkin juga di tingkat wilayah, khususnya di Jawa Tengah ini. Atas perhatiannya terima kasih. Dan malam ini kita akan bahas tentang beberapa sholat sunnah atau sholat nawafil. Sholat yang bukan wajib dan hanya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rela kita menjalani dengan sebaik-baiknya. Tentu ini menjadi perhatian kita. Kenapa? Ya memang demikian. Ada 5 waktu yang diwajibkan kita untuk melakukan sholat. Wajib bagi individu semua yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi tambahan bagi kita semuanya. Bahwa di dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu semuanya mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan memberikan atau Allah akan mencintai kamu semuanya. Kemudian wa yaghfir lakum, dan memberikan ampunan kepada kamu semuanya atas dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Rahim. Tentang yang wajib, alhamdulillah beberapa waktu kita sudah bahas. Untuk malam ini kita bahas tentang beberapa salat sunnah, nawafil atau tambahan. Bahwa kemarin saya matur bahwa kalau yang wajib jelas wajib kok. Kalau kita apapun keadaannya wajib sholat, kecuali kalau memang sudah tidak mampu sama sekali pikiran kita, maka dia sudah tidak punya kewajiban. Tetapi sepanjang perasaan dan akalnya masih oke, sehat, diwajibkan untuk menjalani ibadah sholat itu. Tentu yang optimal, yang baik adalah berdiri. Kemudian kalau nggak bisa dengan duduk, kalau nggak bisa dengan berbaring. Kemudian sampai benar-benar dia mampu menjalani sholat dengan sebaik-baiknya. Selain itu ada ibadah yang dianjurkan oleh Allah. Kemarin saya matur bahwa secara umum, secara fikih adalah hukumnya sunnah. Difahami kalau menjalani dapat pahala dan rahmat Allah, kalau tidak berdosa.
Tentu itu tetap kita fahami, kemudian kita tingkatkan bahwa sunnah dalam pengertian bahwa Nabi menjalani dengan tekun, kemudian akan menambah bobot ketakwaan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena kita ittiba' Nabi. Ittiba' Nabi. Sehingga yang wajib tentu, sedangkan yang nawafil yang dianjurkan sunnah nilainya juga tetap kita jalankan karena memang Nabi memberikan contoh demikian kepada kita semuanya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ahmad, termasuk juga Imam Malik dalam Muwatta'nya, Ad-Darimi dari Talhah bin Ubaidillah. Ada seorang laki dari Najd datang kepada Nabi Muhammad SAW, matur dan tanya tentang Islam. Nabi menjawab, khamsu biasa, memang di samping juga sudah menjalani kewajiban zakat, masih saja dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah. Kemudian orang ini pergi, qala fa'adbara ar-rajulu wa huwa yaqulu wallah la azidu ala hadza wa la anqus. Orang tadi itu pergi kemudian sambil ngomong, demi Allah, saya akan menjalani dengan sebaik-baiknya, la azidu, tidak akan menambah, ala hadza wala anqus, dan tidak mengurangi. Kemudian Nabi ngendika mengomentari dari orang tadi itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa. Orang itu akan berbahagia, beruntung, berjaya jika apa yang dia katakan, apa yang dia jalani benar-benar seperti yang tadi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nawafil. Itu. Kemudian bagaimana kondisi kita ketika kita menjalani ibadah wajib dan nawafil atau sunnah-sunnah ini? Inilah Masya Allah beberapa hikmah, nikmat, rahmat Allah yang diberikan kepada siapapun. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbu. Intinya bahwa Kanjeng Nabi melalui hadis qudsi, Allah berfirman dan Nabi bersabda, qala man 'adali, Allah berfirman, man 'adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, faqad adantuhu bil harbi, sungguh aku menyatakan perang dengan dia atau kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah bisain dengan amalan tertentu, ahabba ilayya, aku lebih senang
ketika orang itu menjalani apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang diwajibkan. Apapun yang diwajibkan. Seperti tadi yang saya aturkan, apa yang wajib semua tadi itu adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Selanjutnya sudah saya wajibkan dan dengan baik dia menjalani, ngestoki dengan sebaik-baiknya, kemudian masih saja dia menjalani dan bertakarrub kepada aku, kata Allah, dengan amal-amalan nawafil, tambahan dan anjuran, tidak wajib, kok sampai mau menjalani, hatta uhibbu. Masya Allah, Allah juga akan sangat mencintainya. Sampai Allah berjanji, fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'hu bih. Kalau orang menjalani ibadah wajib dan nawafil dengan sebaik-baiknya, dengan serajin-rajinnya, istiqomah sedemikian rupa, maka aku, kata Allah, akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Dan aku akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Dan ketika itu aku akan menjadi tangannya ketika ketika dia bekerja melakukan sesuatu perbuatan. Dan aku akan menjadi kakinya ketika dia akan atau terus berjalan. Kemudian wa in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adzani la u'idhannahu. Kemudian kalau dia minta kepadaku, sungguh aku akan beri orang itu. Dan dia kalau mohon perlindungan kepadaku, sungguh aku akan memberikan perlindungan kepada orang yang menjalani ibadah apa tadi? Salat dan sunnah atau nawafil dengan sebaik-baiknya. Intinya bahwa rahmat Allah diberikan kepada siapa saja yang menjalani ibadah wajib dan nawafil itu, sehingga Allah memberikan rahmat, pendengaran kita, penglihatan kita, kaki kita, tangan kita, memperoleh rahmat Allah, senantiasa terbimbing dalam kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya demikian. Sehingga dengan demikian malam ini menyemangati kula panjenengan sami bahwa kita ingin lebih meningkatkan sebaik-baiknya. Yang wajib iya, yang sunnah iya, karena derek ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam fatwa putusan tarjih ada beberapa salat sunnah, atau sebelumnya saya bahas apa itu nawafil. Nawafil yaitu dalam arti bahasa, yaitu atau nafilah, segala kelebihan yang baik, atau disebut dengan juga dari sisi sukarela. Jadi sukarela, jadi diwajibkan ya, kemudian dianjurkan pun juga dijalani. Kemudian dalam pengertian syar'i, bahwa nama sesuatu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula oleh Rasulullah SAW, sebagai tambahan bagi yang fardu atau yang wajib. Jadi ada amalan tambahan dari yang fardu, sehingga ini menjadi bahagian kelengkapan dan penyempurnaan. Bahkan dalam tarjih memahami adalah sebagai penyempurna beberapa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib itu. Kemudian amal-amal wajib, khususnya malam ini adalah tentang sholat. Sebab amal-amalan wajib dan begitu pula yang sunnah, tidak saja amalan sholat tapi juga zakat. Yang anjuran adalah sedekah infak. Kemudian Ramadan puasa, anjuran juga ada yang puasa-puasa sunnah. Begitu pula amal-amal yang lain. Malam ini saya bahas tentang sholat
khususnya adalah salat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan salat nawafil. Salat nawafil ini ada dua bentuk. Salat yang dianjurkan, yang disunnahkan, yang mengikuti penyelenggaraan salat wajib. Namanya salat sunnah yang mengikuti salat rawatib 5 waktu. Di samping itu ada salat-salat sunnah di luar dari salat sunnah rawatib. Kurang lebih ada 11 tarjih memberikan tuntunan. Yang pertama adalah salat lail. Yang kedua salat duha. Yang ketiga salat tahiyatul masjid atau hormat masjid. Ketika masuk hormat masjid sebelum dia duduk. Yang keempat salat safar. Mau bepergian dia salat dulu. Kemudian yang kelima salat istikharah. Karena ada problem atau ada keinginan yang kuat untuk menjalani kebaikan-kebaikan. Aneka macam kebaikan. Allah akan berikan tuntunan, kemudian Allah memberikan petunjuk syariat untuk bisa menjalani istikharah. Yang keberapa? Yang keenam, salat Idain. Salat 2 hari raya, Adha dan Fitri. Yang ketujuh, salat gerhana. Baik bulan maupun matahari. Yang kedelapan, salat sunnah sesudah wudhu. Yang kesembilan, salat sunnah taubat. Yang ke-10, salat sunnah syuruk. Dan yang ke-11, salat istisqa. Apa istisqa ini? Salat nyuwun turun hujan. Beberapa lama tidak hujan dan dibutuhkan oleh kita semuanya. Kemudian salat namanya salat istisqa. 11 ini. Walaupun kita kenal ada juga di tengah masyarakat salat sunnah tasbih dan hajat. Muhammadiyah memandang dua itu adalah dhaif. Dhaif nanti saya jelaskan. Mudah-mudahan malam ini bisa tuntas. Kalau toh tidak, kita bagi salat sunnah rawatib, salat sunnah yang mengikuti, nawafil yang mengikuti salat wajib. Kemudian yang kedua, salat sunnah di luar rawatib, khususnya untuk salat lail. Nanti kita kaji dalam waktu tersendiri yang malam ini mungkin hanya saya singgung pokok-pokok saja. Yang pertama adalah salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib ini adalah salat sunnah yang mengikuti salat fardu. Dalam sebuah hadis ada 12 rakaat, yaitu 4 rakaat qabla zuhur. Jadi 4 rakaat qabla zuhur, sebelum zuhur waktunya cukup, setelah azan maka salat sunat 2 rakaat. Kemudian sesudahnya ba'da zuhur 2 rakaat. Kemudian yang kedua, yang ketiga 2 rakaat qabla subuh atau qabla fajar atau salat sunat fajar. Yang berikut yang keempat, salat sunnah 2 rakaat ba'da maghrib. Kemudian yang berikutnya salat sunnah ba'da isya. Semuanya 12. Walaupun ada hadis lain, riwayat yang lain 10 rakaat. Yang hitungannya plus minus dengan zuhur. Salat itu. Yang 12 rakaat dalam sebuah hadis dari Ummu Habibah زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin thintai asyrata rak'atan tatawwu'an ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi Ummi Habibah istri Nabi Muhammad SAW bahwa piyambake mireng dari Rasulullah SAW bersabda, tidaklah hamba muslim yang beriman dan berislam kemudian yusolli salat, melakukan salat 12 rakaat tatawu'an, anjuran tadi itu, ghairu faridah, selain yang fardu, tidaklah Allah menciptakan dia, membangunkan dia nantinya di surga, membangunkan rumah nantinya di surga. Hadis riwayat Muslim sahih. Ini bisa menjadikan pedoman kula panjenengan sami. Ini yang 12 rakaat. Sedangkan yang 10 rakaat Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala hafidhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib fi baitihi wa raka'ataini ba'da al-isya fi baitihi wa raka'ataini qabla salati subhi. Jadi 10 rakaat, 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudah salat maghrib yang dikerjakan di rumah, 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 10 rakaat. 10 rakaat. Dua-duanya merupakan sahih, kita bisa jadikan. Kemudian maksimumnya adalah 12 rakaat tadi itu. Monggo ini menjadi perhatian kita, apalagi waktunya cukup, apalagi masjid yang ada di sekitar kula panjenengan sami, rijalul masjidnya bagus semuanya, kemudian telaten, kemudian tepat waktu azannya, dengan baik sedemikian rupa dikumandangkan azannya, kemudian kita bisa menjalani dengan sebaik-baiknya, monggo kita ikuti dengan sebaik-baiknya, yaitu hadis riwayat Ummu Habibah tadi 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, bedanya di situ. Banding kalau dengan riwayat Ibnu Umar tadi itu. Kalau riwayat Ibnu Umar 10 rakaat, tadi bedanya hanya apa? Di 4 dan atau 2 sebelum zuhur. Qabliyah, ba'diyah. Kalau ba'diyahnya atau ba'danya 2 rakaat. 2 rakaat. Ini diantaranya. Dan yang kedua, untuk zuhur, untuk asar. Untuk asar memang di sini tidak muncul ba'da asar yang kategori 12 maupun yang 10. Menurut Ummu Habibah dan juga Ibnu Umar, maka bagaimana kalau kita sholat asar? Sholat asar setelah azan, apalagi ada waktu cukup, apa yang dijalani? Tentu sholat sunnah, apa? Hormat masjid. Apalagi kalau ada waktu, sholat sunat antara 2 azanaini. Itu pun juga dianjurkan atau ada tuntunannya, sehingga
kita bisa menjalani dua sholat itu. Seperti tadi saya sholat, karena pas azan saya sudah bisa di sini, maka saya sholat sunnah hormat masjid. Kemudian saya masih ada waktu sholat sunat dua azan, antara dua azan, dua azan. Oke. Sholat sunat antara dua azan. Kalau toh misalnya di zuhur juga begitu, yang sesuai dengan anjuran Nabi yang nawafil, yang mengikuti sholat rawatib tadi itu bisa ditambah. Misalnya kalau zuhur, sebelum zuhur sholat sunnah apa? Hormat masjid. Ada waktu 2 rakaat sebelum zuhur. Tambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi ada cukup poin-poin cukup banyak. Kemudian pada asar tadi itu, pada asar, maka tidak ada tuntunan untuk sholat sunnah nawafil, sehingga dengan demikian maka minus asar tidak ada ba'diyah. Tetapi kalau sholat sunat bersebab boleh. Sholat sunnah bersebab. Apa bersebab itu? Sebab ada jenazah, maka kita sholat jenazah. Sehingga dengan demikian maka sholat jenazah boleh dilakukan setelah asar. Sehingga seperti itu keadaannya. Oke. Sholat sunnah qabla zuhur, qabla asar. Kemudian berikutnya adalah sholat sunnah qabla maghrib. Sholat sunnah qabla maghrib dan juga ba'da maghrib. Memang di sini tadi hadis riwayat Ummu Habibah ba'da, begitu pula Abdullah bin Umar adalah ba'da, tapi ada hadis lain yang memang termasuk tidak ghairu muakkadah. Tapi Nabi memberikan dan persilahkan kalau mau. Tarjih juga mengungkap di sini bahwa ada sholat sunat sebelum maghrib, tetapi dinilai oleh para ulama ghairu muakkadah. Yang muakkadah adalah ba'da, sesudah maghrib. Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis itu kalau mau silahkan, tetapi ada tuntunannya. Berarti sholat sunnah sebelum maghrib ada tuntunannya. Kendati Nabi silahkan mempersilahkan. Kalau toh tidak ya terserah. Jadi gitu. Kemudian yang muakkadah adalah ba'da maghrib. Berikutnya maghrib, isya. Untuk sholat isya juga seperti itu. Hampir halnya seperti sholat sunnah asar. Di waktu isya, sebelum waktu jamaah isya ada 2 kesempatan sholat. Satu, hormat masjid atau tahiyat masjid, dan atau sholat sunnah antara 2 azan. Antara 2 azan. Azanaini. Jadi azanaini itu apa? Azan pertama dan qomat itu juga dinamakan janjani sama-sama azan. Sehingga disebut dengan azanaini. Azan Allah Akbar yang pertama dan iqamah juga disebut dengan azan di dalam istilah hadis Nabi. Jadi gitu. Untuk isyaknya, ba'danya itu 2 rakaat sehingga menjadi muakkadah kuat. Sehingga dengan demikian maka sholat sunat ba'da isya. Berikutnya hadis tentang sholat sunnah sebelum sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini memang di masyarakat ada yang saling bertanya, apa sebenarnya dengan qoblal fajar? Di tarjih Muhammadiyah qoblal fajar ya qobla subuh itu.
sholat sunnah sudah masuk waktu subuh atau menjalani sholat sunnah sebelum menjalani sholat wajib subuhnya itu. Tentu kalau ada azan masjid, setelah azan maka dipersilahkan untuk sholat sunnah apa? Qabla subuh atau qabla fajar, qabla sholat fajar. Di samping itu juga bisa menjalani apa? Sholat sunnah kalau ada waktu apa? Sholat sunnah hormat masjid. Itulah beberapa sholat sunnah yang tadi berdasarkan hadis Ummu Habibah dan juga Ibnu Umar. Tentang Jumat, berikutnya Jumat. Tentang Jumat. Tentang Jumat, maka Tarjih Muhammadiyah memberikan tuntunan cukup praktis dan bisa dijalani dengan sebaik-baiknya insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, ini nilainya sahih. Maka hadis dari Sa'id bin Khudri dan dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man igtasala, siapa orang yang mandi yaumul jumu'ah pada hari Jumat, mandinya seperti apa? Mandinya seperti mandi besar. Jadi dulu Kanjeng Nabi ketika sholat Jumat yang kayak begini, dan para jamaah, para sahabat itu dari kerja, panas, kemudian apa? Bajunya apa? Tebel, kemeringet, kemudian masjidnya tidak seindah kayak begini. Jadi para jamaah sahabat itu pada saat Jumat baunya apa? Enggak seger. Nah, kemudian Nabi memerintahkan atau menganjurkan mandi Jum'ah adalah bagian dari syariat. Kemudian agar pergi ke masjid itu dalam kondisi segar. Kemudian dianjurkan juga pakai apa namanya? Pakai wangi-wangian. Kapan mandinya? Para ulama aneka macam pembahasan. Tentu kalau yang pekerja kantoran, kapan mandinya? Yang mandi pagi itu. Mandi besar diniati ini hari Jumat. Kemudian mandi seperti mandi janabat itu. Pertama apa? Mandi janabat. 2 lubang bawah itu dicuci. Kemudian wudu sedemikian rupa. Kemudian selepas mengusap apa? Kepala dan telinga langsung gebyuran. Kepala dibasahi sampai tuntas. Kemudian baru anggota badan kanan dan kiri. Kemudian baru sabunan. Tentu kalau bisa jangan sampai memegang yang membatalkan wudu kita tadi itu. Kemudian selesai semuanya digebyur semuanya. Yang belum mana tadi? Kaki. Nah, kaki kanan dan kaki kiri masing-masing kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kemudian selesailah. Itulah mandi besar, termasuk mandi di waktu Jum'ah yang kayak begini. Jadi nanti kalau di kantor setelah itu kan sudah tidak mandi lagi, karena memang tidak berkeringat. Apalagi kan kantornya apa? Ber-AC misalnya. Tetapi kalau memang orang yang tidak pergi, tidak punya kegiatan yang kayak begitu, tentu menjelang pergi Jumatan, makanya di sini. Mandi kita salah yaumul Jum'ah. Siapa orang yang mandi pada hari Jumat, walabsa min ahsani tsiyabi, dan memakai pakaian yang baik, wa massa min tibin, dan menggunakan wangi-wangian. Oh ini jadi mandi, jadi pakai baju yang baik, kemudian pakai wangi-wangian, itu adalah anjuran. In kana inda thumma atal jum'ata, kemudian mendatangi salat Jumat,
Falam yataqatta aqnaqan nas, dan tidak sampai membiak-biak yang langkah-ngelangkai wong. Tsumma shalla ma kataballahu lahu, kemudian dia sholat, kemudian dia mendengarkan khutbah, maka di situ Allah akan memberikan banyak kerahmatan. Maka Allah akan memberikan nilai-nilai kebaikan 10 kepada orang itu. Di hadis yang lain riwayat Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, riwayat siapa ini? Muslim Sahih. Kemudian juga dari Abu Hurairah ini, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man iktasala thumma atal jum'ata fasalla ma qudira lahu thumma sata hatta yafrugha min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Jadi siapa orang yang di Jumat seperti itu, kemudian sholat sunnah yang sebanyak-banyaknya, apalagi waktunya cukup, jam berapa berangkat misalnya? Jam 10, 11, jam berapa? Sholat sini jam berapa? Dimulai Jumatan. Tentu sudah masuk waktu zuhur. Berirama sedemikian rupa. Sebelum itu dia menjalani sebanyak-banyaknya sholat, maka Allah akan mengampuni dosanya dan juga memberikan kebaikan-kebaikan pada orang itu. Kemudian juga mengampuni dosanya sampai datangnya nanti hari Jumat yang akan datang. Jadi itu intinya. Sehingga dengan demikian maka seperti Pak Arif misalnya mau berangkat jam 10, banyak-banyaknya sak kesele, maka itu bagian dari yang disunahkan. Sehingga dengan demikian maka di tarjam Muhammadiyah tidak ada sholat qabla. Tidak ada sholat qabla. Kemudian setelah Jum'ah, kalau dijalani sholat sunnahnya di mana ini? Di masjid, maka 4 rakaat. Bisa dijalani 2 rakaat, tapi kalau dijalani sholat sunnahnya ba'da Jum'atan di rumah, berapa? 2. Khusus untuk Pak Arif, rajin di masjid, jangan sampai di rumah itu kosong, tidak ada sholat sunnah. Bagi yang dekat masjid, untuk sholat sunnah memang seperti tuntunan Nabi juga, sholat sunnahnya adalah di rumah. Bagi yang jauh dari masjid, bagaimana? Lihat jaraknya. Rumah saya dengan masjid yang di bawah itu, untuk sholat tertentu kalau pas sedemikian rupa saya bisa sholat sunnah di rumah, kemudian sampai di sana juga belum ketinggalan karena saya punya jadwal waktu yang ketat sehingga masih memungkinkan. Tapi kalau jauh dari itu, maka sholat sunnah rawatib ini sebaiknya memang di masjid karena memang memungkinkan. Pun itulah adalah sholat Jum'ah. Sehingga dengan demikian maka itulah nilai dari beberapa sholat sunnah rawatib sampai pada Jum'atan. Bagian berikutnya yang terakhir malam ini akan saya tuntaskan tentang global saja. Sholat sunnah di luar rawatib. Yang pertama adalah sholat sunnah tahajud atau lail, qiyamul lail. Kalau puasa adalah sholat sunnah qiyamul Ramadan, orang menyebutnya tarawih. Jadi itu untuk yang ini akan saya bahas di waktu yang lain, tapi untuk yang selebihnya akan saya bahas di sini juga karena juga cukup banyak. Untuk sunat lail, tahajud, qiyamul lail akan saya bahas pada waktu berikutnya. Yang kedua sunat duha. Sunat duha ini juga disebut dengan sunat awabin. Orang tanya kadang-kadang sunat awabin itu apa toh?
Salat sunnah apabila salat sunnah pada waktu duha ini bagi orang yang bertobat, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunat awabin. Salat sunat awabin. Ya. Berapa salat sunnah duha ini? Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat. Kapan mulai salat duha? Kapan? Setengah jam dari fajar. Bukan, dari terbit matahari maksud saya. Terbit matahari jam berapa Mas? Setengah jam setelah itu bisa dimulai salat sunnah duha. Kapan berakhirnya? Setengah jam dari menjelang masuk zuhur. Jadi tarjih menggampangkan sedemikian rupa atau memudahkan kita semuanya. Setengah jam dari terbit matahari silahkan untuk sholat duha. Berakhirnya sampai setengah jam sebelum sholat waktu zuhur datang. Tuntunannya adalah hadis riwayat Muslim, maka hendaklah masing-masing setiap pagi bersedekah untuk persendian ruas tulang badannya. Maka setiap bacaan tasbih subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah sedekah. Menyeru kebaikan dan melarang kejahatan, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Dan sebagai gantinya itu semuanya cukuplah mengerjakan salat duha 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi hadis riwayat siapa ini? Abu Dzar dan riwayat dari Imam Muslim sahih. Ini yang 2 rakaat. Yang berikutnya 4 rakaat. Yang 4 rakaat hadis riwayat Mu'ad annaha sa'alat Aisyah radhiyallahu anha kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat ad-duha qalat 4 raka'atin wa yazitu ma syaa. Hadis riwayat dari Mu'ad setelah matur tanya kepada Bunda Aisyah, kemudian bagaimana, berapa banyak kanjeng Nabi salat duha? 4 rakaat, silahkan boleh juga menambah. Ini yang 4 rakaat doang. Kemudian hadis riwayat Muslim, juga Imam Ahmad, sehingga hadis ini cukup kuat untuk kita jalani. Pilihan-pilihan tadi 2 memungkinkan atau 4 atau nantinya 8. Yang 8 adalah riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad. Dari Ummu Hani zakarat anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah igtasala fi baitiha fa shalla 8 raka'atin fama ra'aituhu shalla salatan akhaffa minha ghaira annahu yutimmu ar-ruku' was sujud. Ini yang 8 rakaat. Yang 8 rakaat. Jadi silahkan untuk salat duha. Kemudian di antara manfaat salat duha adalah apa? Allah akan mencukupi kebutuhannya terutama pada waktu di sore harinya. Salat duha. Salat duha bisa juga berjamaah. Jadi salat duha bisa juga dengan berjamaah, misalnya di sekolah boleh, di sini pun juga boleh. Intinya salat duha boleh dilakukan dengan jamaah.
Berikutnya salat sunat tahiyat masjid. Apa tahiyat masjid? Hormat masjid. Monggo ini. Kalau yang sering rinjal masjid gimana? Kayak mas apa namanya? Jenengan, siapa lagi? Yang rumahnya sini siapa? Tentu dari mana-mana boleh. Dari mana-mana. Misalnya dari pergi kemana, itu juga boleh-boleh saja. Itu yang salat sunat tahiyatul masjid, maka bagian dari yang dianjurkan oleh Allah SWT sebelum duduk. Belum duduk. Kalau ada azan tentu nunggu selesai azan baru salat sunat tahiyat masjid. Sampai kalau waktu Jumatan Kanjeng Nabi apa? Berkhutbah, ada sedang khutbah saja, orang yang datang saat Jumatan dan dia belum sholat sunnah hormat masjid, maka dianjurkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Apalagi? Sehingga dengan demikian sholat sunnah hormat masjid adalah bagian dari yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sholat sunat safar. Mau pergi kemana, bahkan tarjih mengatakan hendaklah sholatnya di masjid yang terdekat. Yang terdekat. Salat sunat safar apabila akan bepergian hendaknya mengerjakan salat 2 rakaat. Dan apabila kembali dan dari bepergian hendaknya salat sunat 2 rakaat di masjid. Kalau berangkatnya di rumah salat sunat safarnya, tapi kalau sudah kembali dari mana ke mana, maka sebelum masuk rumah hendaknya salat sunat di masjid yang terdekat. Jadi begitulah tarjih. Dan apabila kembali dari bepergian hendaknya salat 2 rakaat di masjid. Tuntunannya adalah yang cukup kuat hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya adalah salat sunnah istikharah. Tarjim memberikan tuntunan berdasarkan dari hadis Nabi. Salat sunnah istikharah adalah salat sunnah untuk meminta petunjuk yang baik. Untuk minta petunjuk yang baik, umpamanya seseorang akan mengerjakan suatu pekerjaan yang penting, sedangkan ia masih ragu. Apakah pekerjaan itu baik untuk dia atau untuk dirinya? Baik atau tidak? Ketika itu disunnahkanlah baginya salat istikharah 2 rakaat sesudah itu berdoa dengan doa khas. Kapan dijalankan salat istikharah? Kapan saja boleh. Siang boleh, malam boleh, sepanjang tidak di waktu yang diharamkan. Ada doanya khas. Kalau mbak-mbak atau mas-mas boleh ingin memiliki, nanti saya tuliskan atau saya catatkan. Kalau memang sudah punya, cari aja di Google, itu ketemu bagaimana doa khas salat apa tadi? Istikharah. Mohon pilihan, tentu adalah petunjuk. Sudah barang tentu ada etika di hadapan Allah. Ada etika. Dalam kondisi salat, kadang-kala kita kan sudah memaksa. Dalam batinnya, benaknya, andai seorang wanita atau seorang laki kepingin meminang dan ingin melanjutkan ke pernikahan, salat sunnah istikharah. Tapi sebelum sunat dia sudah menembak. Seakan-akan Allah diapain? Diminta untuk apa? Untuk menjustifikasi. Tentu ini tidak etis. Ketika mau salat istikharah, apalagi pilihan-pilihan suami atau istri nantinya, nolkan pikiran Anda. Nolkan. Jangan sampai
sudah menunjuk, kemudian dikuatkan dengan sunat istikharah. Yang baik adalah 0, kemudian mohon kepada Allah dan jujur dan tidak memaksa. Insya Allah kalau memang itu jodoh, kata orang Jawa apa? Kemana dan di mana akan ketemu jua. Jadi etika istikharah diantaranya adalah jangan sampai memaksa Allah sedemikian rupa untuk pilihan-pilihan yang dia kehendaki. Namanya istikharah, pilihan. Allah memilih yang mana. Tentu akan diberikan kekuatan hidayah, kuat yang mana dan kuat yang mana. Berikutnya surat apa? Surat sunnah Aidain. Sudah tahu semuanya. Surat sunnah apa namanya? 2 hari raya, duha, adha dan apa namanya? Fitri. Selanjutnya sunnah gerhana. Monggo bagi yang penyelenggara masjid, mas-mas Rijalul Masjid. Di sini terpampang kalender Persyarikatan Muhammadiyah, produk dari Suara Muhammadiyah. Ada enggak di sini, Mas? Harus ada enggak? Harus ada. Terutama untuk tahun berapa itu? 2002. Untuk apa? Untuk kayak begini. Saya luang-luangkan, saya beli 20.000. Ketika saya di mana, saya dapat gratis karena saya sebagai pimpinan misalnya. Terus kalau enggak ada, harus beli. Tempelkan di sini sebagai pedoman. Karena apa? Sering kita ini ketinggalan info dan macam-macam bahwa sholat sunnah gerhana tahu-tahu kurang sedino. Atau tahu-tahu dari mana? Dari medsos misalnya. Kalau bisa jangan. Nanti dibunderi sedemikian rupa, dibunderi, ditandai sehingga nanti kapan-kapan 1 minggu sudah diinformasikan kepada takmir. Siapa dan bagaimana dan jam berapa? Apakah Indonesia khususnya Semarang terlewati apa? Gerhana masa itu atau bagaimana? Tentu ini menjadi tugas panjenengan semuanya sebagai pengelola apa? Masjid secara harian. Sering ketinggalan di sini ini. Pun, sudah. Yang berikutnya sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu adalah sholat sunnah yang baik kapan saja dan di mana saja. Walaupun ada orang menghindari di sholat yang larangan. Tentu tidak dilarangan waktu. Silahkan untuk sholat apa? Sholat sunnah syukur wudhu atau sesudah wudhu. Hari ini cukup bagus, cukup kuat tentang Bilal. Bilal ditanya oleh Kanjeng Nabi dari Abu Hurairah, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin inda salatil fajri, ya Bilal, pada waktu subuh, setelah subuh Bilal ditanya oleh Kanjeng Nabi, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam fa inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Ceritakan kepada saya. Nah coba. Jadi Kanjeng Nabi dianugerahi oleh Allah mengetahui walaupun masih di dunia upaya Bilal sedemikian rupa istiqomahnya setelah sholat, setelah dia menjalani apa? Wudhu dengan sebaik-baiknya, kemudian dia sholat sunnah setelah wudhu. Ceritakan kepada saya. Oh iya Kanjeng Nabi, amil tuhu, memang saya setelah sholat, setelah saya wudhu itu saya menjalani sholat sunnah 2 rakaat. Nah itu diantaranya apa namanya? Dengan sebab sholat itu apa? Suara teklek, suara apa? Sendal Bilal terdengar di surga. Intinya bahwa sholat ini memang ya berat-berat tidak, tergantung dari keadaan kita, tapi sesekali memang perlu kita biasakan. Berikutnya sunat taubah.
Salat sunat taubah. Salat sunat taubat adalah hadisnya Hasan, ma min rajulin yutnibu dzamban thumma yaqulu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu thumma qara'a hadhihi al-ayah walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim dan seterusnya. Seseorang menurut riwayat siapa ini? Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad. Hadisnya adalah hasan. Siapa orang melakukan dosa pada saat tertentu, kemudian sadar, kemudian dia wudhu, kemudian dia sholat dan mohon ampun kepada Allah, maka inilah yang disebut dengan sholat apa? Sholat taubat. Kapan saja, di mana saja ketika dia menjalani dosa. Sehingga ini bagian dari mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah salat sunat isyraq. Apa itu isyraq? Begitu setelah terbit, selepas 30 menit, maka kita disunnahkan untuk salat isyraq yang urutannya, rangkaiannya adalah setelah salat subuh. Ini tentu Nabi di masjid. Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal ghadat fi jamaah. Dari Anas bin Malik, Nabi mendengar pada Kanjeng Nabi ngendika, siapa orang salat subuh berjamaah thumma qa'ada wa yadhkurullah, setelah salat subuh kemudian zikir, duduk berzikir hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit, thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjah wa umrah. Seakan-akan dia menerima pahala orang haji dan orang umrah. Jadi rangkaiannya adalah rangkaian sholat jamaah subuh di masjid, kemudian zikir sepanjang itu. Setelah terbit selang 30 menit, di awal penyelenggaraan bolehnya duha, maka disebut dengan sholat syuruk atau isyraq. Berkembang pertanyaan, bagaimana kalau sholat di rumah? Karena memang terutama seorang putri misalnya, ibu-ibu misalnya, sampai para ulama berijtihad, kalau orang itu di rumah berjamaah subuh, di rumah berjamaah subuh, berzikir sampai matahari terbit dan saat duha boleh salat duha, maka di situ para ulama membolehkan salat isyraq di rumah karena memang dia tidak pergi ke masjid, uzur, terutama karena ibu-ibu atau karena lain. Tapi di sini tarjah Muhammadiyah tidak ada pembahasan itu, tapi yang di rumah tadi itu perkembangan para ulama bagaimana mensiasati apakah boleh isyraq ini diselenggarakan di rumah. Tapi konteksnya di sini adalah konteks salat sunnah di subuh berjamaah sampai dia zikir kemudian terbit matahari. Itulah diantaranya. Kemudian bagian yang terakhir. Tadi apa yang tidak menjadi amalan, yaitu salat sunat apa? Oh ya, istisqa. Dari 11 ini yang istisqa adalah salat sunnah ketika dirasakan lama tidak hujan, dibutuhkan kemudian melakukan salat setengah di lapangan atau di mana, kemudian 2 rakaat, ada imamnya, kemudian ada khutbahnya, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah diantaranya untuk mengingatkan dan menuntun agar hidup sesuai dengan tuntunan Allah. Insyaallah Allah memberikan hujan. Bagian yang terakhir 2 salat sunnah yang sering kita dengar di masyarakat, tasbih dan hajat. Tarjih Muhammadiyah memandangnya dhaif
sehingga dengan demikian tidak menjalani itu. Kalau orang kepingin sholat hajat, di mana? Di mana saja permohonan kita ini bisa nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sholat wajib saja, apalagi sunnah, termasuk sunnah. Di mana kita minta kepada Allah? Andai kita punya permintaan. Tapi jangan dicetakke sedemikian rupa. Dalam batin kula panjenengan sami ketika duduk di antara dua sujud, apa doa kita? Allah maghfirli warhamni wajaburni wahdini warzukni. Itu. Ya Allah ampuni aku, rahmati aku, cukupi aku. Hidayahi aku ya Allah, warzukni, anugerahilah aku rezeki. Itulah bisa kita nyuwun di situ batin kula panjenengan sami, sehingga dengan demikian andainya jenengan mau ujian apapun, salat sunat wajib maupun sunat, salat wajib maupun sunat, disitulah kita bisa matur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika duduk di antara dua sujud. Allah maghfirli warhamni wajaburni wahdini warzukni. Rizki termasuk rizki ilmu, rizki materi duit, rizki sehat dan macam-macam. Apalagi kata irhamni, rahmati aku ya Allah, wajaburni, cukupi aku ya Allah. Insya Allah di situ juga pas kita mohon berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa saya aturkan. Kalau memang tanya jawab, monggo kalau aturakan di dalam penyelenggaraan kali ini. Silahkan. Assalamualaikum. Nggih. Ya. Nggih. Tahiyatul masjid, Kanjeng Nabi itu rumahnya apa? Ya, bersebelah dengan masjid. Maka piyambake langsung ketika Jumatan apalagi ya ta? Dari rumah langsung naik apa? Mimbar. Maka disitulah Nabi tidak pakai sholat apa? Tahiyatul masjid. Tapi Kanjeng Nabi ketika apa? Khutbah, ada jamaah yang baru datang, suruh apa? Hormat masjid. Ya, itu ada di situ. Kemudian Tarjih Muhammadiyah juga menuntunkan ada salat sunnah tahiyatul masjid. Apabila memasuki masjid, hendaklah salat 2 rakaat sebelum duduk. An Abi Qatadah bin Rib'i al-Ansari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Jadi riwayat Bukhari, Muslim. Kemudian hadisnya adalah nilainya sahih. Sehingga dengan demikian maka inilah dalil dianjurkannya salat apa? Tahiyat masjid. Kalau jenengan tadi bilang bahwa Nabi katakan jarang salat tahiyat masjid terutama pada waktu Jumatan, maka ada yang mengatakan Nabi ketika sholat Jumat tidak sholat apa? Tahiyat masjid karena rumahnya dekat masjid, langsung dari dalam begitu dilihat sudah penuh langsung naik ke mimbar. Tetapi dalam riwayat yang lain, Kanjeng Nabi menganjurkan kepada jamaah yang baru datang, walaupun sudah terselenggara khutbah, tetap menganjurkan sholat apa? Tahiyatul masjid. Demikian Mas. Jadi tahiyat masjid dalam Tarjih Muhammadiyah termasuk ada riwayat yang sudah saya bacakan tadi. Matur nuwun. Nggih. Cukup? Monggo Mas. Ya.
Ya. Ya. Sunnah-sunnah yang nawafil selain wajib tadi, yang mengiringi wajib tadi itu, kalau memang rumahnya dekat, seperti hanya Mas apa? Mas Arif, sunnah-sunnahnya di rumah. Di rumah, toh mendengar, jamnya tahu. Kemudian selesai itu, piyambake masuk masjid, maka ada anjuran sholat sunnah tahiyat masjid. Tahiyat masjid. Jadi itu. Bagi yang jauh tentu memang kalau memang memungkinkan di rumah, namanya jauh, nggak mungkin, maka dia bersegera atau selekasnya pergi ke masjid sesuai dengan waktu yang ada, maka dia sholat sunnah yang mana yang dipentingkan? Apakah tahiyat masjid atau qobliyahnya? Kalau memang itu waktu zuhur. Kalau memang memungkinkan waktu, maka tentu hormat masjid dulu, kemudian baru sholat sunnah rawatib sunnah yang lain. Kemudian kalau waktunya tidak cukup, memilih mana? Karena sama-sama nawafil sunnah, silahkan memilih yang menurut Anda lebih oke. Walaupun sama-sama nilainya di hadapan Allah. Terkait dengan sholat rawatib, tentu saya memilih yang rawatib. Jadi sholat zuhur 2 rakaat, kemudian selesai itu sudah azan atau qomat, sehingga ya ada mengatakan bahwa sholat sunnah karena memang terpepetnya waktu, dengan sholat sunnah itulah juga termasuk ada nilai hormat kepada masjid itu. Walaupun secara khas memang riwayat Qatadah tadi, sehingga tarjih Muhammadiyah memandang bahwa sholat sunnah tahiyat masjid berdiri sendiri. Begitu Mas ya? Atau ada lagi? Moga Mas. Ya. Masih. Kita sendiri di rumah, justru di rumah barangkali lebih ada ujian. Kalau di sini barangkali gimana kalau nggak sholat, masih ada waktu. Tapi kalau di rumah, entah qobliyah entah ba'diyah, sepanjang masih waktu di mana dia zuhur atau asar atau apa, maka diseyogiakan tetap ada sholat sunnah rawatibnya, biarpun di rumah. Biarpun sendiri. Bahkan tarjih yang kemarin saya aturkan bahwa walaupun itu 3 orang atau 4 orang di luar masjid, diseyogiakan tetap apa kemarin? Azan tidak keras-keras, kemudian qomat. Kalau memang selanjutnya seperti itu. Kalau memang ada setelah azan kok ada sholat sunnah, silakan baru kemudian qomat. Kalau toh tidak, sendiri pun kemudian sholat sunnah apa tadi? Rawatib, ba'da maupun qobla, maka tetap di rumah atau sendiri, di luar masjid, di luar jamaah banyak di masjid, tetap dianjurkan sholat apa? Qobliyah atau ba'diyah. Makanya yang lain? Ya. Ya.
Ya. Yeah. Yang terakhir saya jawab dulu. Boleh, wong dia punya hajat, Allah akan sangat memahami. Justru kalau dia tidak pergi, ada larangan ketika sholat gak boleh menahan apa kemarin? Beol, baik itu buang air besar maupun kecil. Ketika kita punya kebelet, baik itu pipis maupun air besar, ya harus dibuang baru menjalani ibadah-ibadah berikutnya. Termasuk larangan untuk ngempet menjalani sholat, sehingga sebaiknya sebelum sholat walaupun sudah ada jamaah sudah dimulai, maka silahkan membuang pipis dan atau beolnya. Tentang syuruk yang tadi, jamaah subuh sudah, zikir sudah. Zikir itu tidak mesti dia sendiri zikir. Itu saya baca Quran zikir, ada kajian zikir. Jadi jangan jemaah pahami sesempit bahwa sholat jamaah zikir sendiri. Kalau ada orang lain pengajian gak ngikut, tetap yang namanya pengajian ba'da apa? Subuh, apapun bentuknya, apalagi dirancang oleh takmir sampai selesainya sepanjang itu pun termasuk zikir. Bahwa zikir diantaranya adalah membaca sendiri atau berjamaah, kajian-kajian, termasuk juga zikir kepada Allah sampai setelah 30 menit dari terbit matahari, kemudian dia menjalani sholat sunnah apa tadi? Isyraq ini. Yang pertama apa tadi? Oh ya, keutamanya ya, tadi saya baca begitu, bahwa keutamanya adalah ini. Sholat Isyraq. Tarjih mengatakan, sholat Isyraq adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan sesudah matahari terbit pada awal waktu duha. Hadis dari Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, man shallal ghadat fil jamaah. Jadi ghadat itu pagi, subuh dan berjamaah, tsumma qa'ada. Kemudian duduk, yadhkurullah berzikir. Tadi itu zikir adalah luas sekali. Hatta tatlu asyamsu, sampai apa? Matahari terbit, tsumma raq'ataini. Summa sholat rakaat ini kanat lahu ka'ajri hajjah wa umrah. Maka dia seakan-akan atau dia pahalanya bagaikan apa tadi? Berhaji dan berumrah. Ini hadis yang dipakai oleh Tarjih, kuat, kemudian bisa menjadikan sandaran kita. Sudah barang tentu. Apakah kalau sudah sholat syuruk yang kayak begini tidak perlu apa lagi? Haji dan umrah? Tentu tidak. Ini adalah beberapa anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang satu sama lain hamba Allah ini punya kelebihan dan kelebihan. Dari kelebihan itu tentu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pernah ada sahabat kepingin dapat pahala banyak. Di antaranya apa? Zikir ba'da salat, setelah istighfar itu baca apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar berapa? 33 kali, tambah menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dia mendapatkan pahala besar. Itu. Kemudian yang tanya itu adalah orang yang nggak punya. Kemudian yang kaya, yang punya duit banyak, duit ini dia bisa beramal banyak, mendengar itu malu mengamalkan. Inilah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu sama lain hamba Allah sepanjang adanya seperti itu, amalnya seperti apapun sepanjang maksimal, insya Allah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Begitu pula tentang orang yang tidak punya duit karena faktor apalah faktor apa. Kemudian tidak sempat sampai usia meninggal dunia, tapi dia rajin apa? Salat syuruk, insya Allah maka pahalanya seperti pahalanya orang haji dan umrah. Hadis riwayat Anas dari Tirmidzi, kemudian nilainya adalah hasan. Tarjamah Muhammadiyah memandang ini sebagai apa? Bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil penyelenggaraan ibadah salat syuruk. Tentu ini kok sudah kaya, sudah kaya dan sudah berhaji dan umrah, kemudian dia bisa menjalani salat isyarat. Salat syuruk ini, masya Allah, ganjarannya, pahalanya berlipat-lipat. Itulah anugerah Allah kepada kula panjenengan sami. Dan itulah bagian dari setiap orang dilebihkan amalnya, kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian nggih, matur nuwun ini yang bisa saya aturkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan bahan pertimbangan kula panjenengan sami dan Allah memberikan rahmat istiqomah kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.